semuanya, dengan saya Nilo Ayu Martini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hendak berbagi terkait regulasi emosi pada diri melalui praktik yoga sejak dini. Sore adik-adik. Sore luar biasa. Masih semangat? Masih dong. Senyum ya. Semangat ya. Semangat. Mendengar kata emosi. Emosi sangat dekat dengan diri kita, bahkan menjadi bagian penting yang perlu kita sadari di dalam diri. Emosi, apakah lawan atau kawan? Sudah sepantasnya emosi dapat kita sadari, kenali, dan regulasi. Regulasi emosi merujuk pada kemampuan seseorang secara efektif dalam mengelola dan memberikan respon pada sebuah pengalaman emosional. Dengan regulasi emosi yang positif, seseorang dapat memberikan respon yang tepat pada situasi yang dihadapi. Sebaliknya, dengan regulasi emosi yang kurang baik atau tanpa regulasi emosi yang baik, seseorang akan merasa kewalahan dan memberikan respon yang kurang sehat atau kurang tepat pada situasi saat ini. Pernah tidak kita sebagai tenaga pendidik di lembaga pendidikan atau sebagai orang tua yang mendidik anak di rumah senantiasa memaksakan anak untuk merasa tenang? Sejatinya, kondisi tersebut anak tidak akan merasa tenang. Memaksakan anak untuk merasa tenang tidaklah ampuh. Pernah tidak kita dalam kondisi yang dikelilingi oleh orang-orang yang sedang merasakan panik? Secara tiba-tiba kita pun ikut merasakan panik. Begitu pula rasa tenang. Rasa tenang tidak dapat dipaksakan tetapi bisa ditularkan. Anak akan merasa tenang jika figur yang ada di sekitarnya benar-benar merasakan ketenangan itu. Lantas, apa yang bisa dilakukan agar anak bisa secara mandiri untuk belajar regulasi emosi pada diri? Praktik yoga secara dini diharapkan mampu menjadi sarana atau alat agar anak mampu belajar untuk mendengarkan diri, mengenali diri hingga mampu meregulasi emosi dengan baik. Yoga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu urat kata yuj, yang artinya penyatuan. Fokus yoga ada 3, yakni body, mind, and spirit. Dengan mengenali diri, kita akan lebih nyaman untuk menikmati kehidupan saat ini. Seringkali konflik dengan diri sendiri mengakibatkan kita konflik dengan orang lain. Tidak jarang peserta didik konflik dengan teman sebayanya atau bahkan dengan gurunya di sekolah. Melalui praktik yoga sejak dini memberikan ruang pada anak untuk mengenali dirinya lebih utuh dan mencari tahu akar emosi yang dirasakan. Praktik yoga tidak hanya memfokuskan pada postur tubuh atau asanas, melainkan juga bisa dilakukan dengan meditasi dan afirmasi. Meditasi juga melibatkan olah nafas atau pranayama. Ketika kita fokus pada nafas, setiap tarikan dan hembusan nafas, maka kita diberikan ruang untuk fokus pada momen saat ini atau present moment. Nafas adalah penghubung antara kehidupan dan kesadaran. Dengan menyadari napas, kita bernafas dengan panjang dan tenang, akan menyelaraskan antara tubuh, pikiran, dan jiwa, sehingga terkoneksi dengan baik. Melalui praktik yoga, anak akan diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi diri secara mandiri sejak dini. Regulasi emosi yang dilakukan melalui praktik yoga sejak dini merupakan salah satu langkah dalam menemukan diri kita yang sejati atau finding ourselves. Menemukan diri yang sejati tidak sama dengan mencari sesuatu yang hilang. Karena diri kita yang sejati tidak pernah hilang. Kita hanya merasa berjarak atau jauh dengan diri kita yang sejati. Padahal kita selalu bersama dengan diri kita. Mengapa bisa demikian? Karena ada sesuatu hal yang mengganjal atau menghambat kita untuk lebih dekat mendengarkan diri kita. Bisa jadi
karena emosi yang tidak terkontrol atau emosi yang terpendam. Emosi yang terpendam ternyata membuat kita merasa tidak seimbang dengan diri kita, baik pikiran, tubuh kita, maupun perasaan kita. Untuk mengenali kemampuan regulasi emosi kita bisa melakukan dengan cara memeriksa emosi kita dengan teknik PASTA. Yang pertama, perhatikanlah nafas, ambil jeda dan kembali terkoneksi. Yang kedua, amati apa yang dirasakan saat ini. Yang ketiga, sampaikan apa yang dirasakan saat ini. Yang keempat, terima dan sadari apa emosi yang dirasakan saat ini. Dan yang kelima adalah apa yang dibutuhkan oleh tubuh untuk merasa lebih tenang. Dengan memberikan ruang atau jeda terhadap diri kita, mendengarkan apa yang dirasakan, berkomunikasi lebih dekat dengan diri kita, membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih tenang dalam menyikapi situasi ataupun kondisi yang kurang mengenakan atau tidak nyaman menurut kita. Emosi tidak harus selalu dilawan, tapi kita bisa berdamai dan merasakan apa yang sejatinya kita rasakan dari saat ini. Emosi menjadikan kita pertanda bahwa diri kita sedang tidak baik-baik saja. Tumbuh menjadi pribadi yang memiliki regulasi emosi yang baik tentu akan memberikan dampak yang positif kepada diri kita. Tidak hanya dalam proses kita belajar, tetapi dengan berinteraksi dengan sekitar. Mari kita bisa lakukan bersama-sama praktik yoga ini, lebih tepatnya untuk melakukan meditasi dan afirmasi. Teman-teman bisa mengambil posisi duduk yang senyaman mungkin. Jika kesulitan dalam duduk, boleh mengambil posisi bersandar atau ingin dalam posisi berbaring. Kenali posisi apa yang membuat teman-teman merasakan nyaman. Praktek ini tidak hanya dilakukan oleh peserta didik, tetapi sebagai seorang pendidik, baik itu di lembaga sekolah maupun di rumah sebagai orang tua yang menemani tumbuh kembang anak juga bisa mempraktikkan hal ini bersama anak. Jika sudah dalam posisi duduk yang sudah nyaman atau yang sudah dipilih, silakan posisikan tangan kanan kita ada di dada di sebelah kiri. Upayakan seluruh wajah kita dalam kondisi yang rileks. Jika sudah nyaman, perlahan coba rasakan tarikan dan hembusan nafasnya. Tarik nafas, kita merasakan ada udara yang masuk, dan ketika menghembuskan nafas, kita merasakan kondisi yang lebih lega. Kita lakukan sebanyak 3 kali atau sampai terasa nyaman. Jika tadi kita merasakan nafas masih dalam kondisi yang terbuka, sekarang upayakan kita pelan-pelan untuk menutup kedua kelopak mata kita agar kita bisa lebih fokus dalam mendengarkan diri kita. Sambil memberikan senyuman yang terbaik kepada diri kita, kembali rasakan ketenangan itu, rasa nyaman itu. Kalau ada yang masih merasakan tidak nyaman, nafasnya masih terengah-engah, coba perintahkan pada tubuhnya, tubuh saya rileks, tubuh saya nyaman, perasaan saya lebih tenang. Coba amati lagi seluruh kondisi tubuhnya. Apakah ada ketegangan di wajahnya? Jika masih ada ketegangan, coba katakan kepada dirinya, wajah saya rileks, saya nyaman dalam posisi saat ini. Kembali merasakan
nafas agar kita bisa lebih siap. Jika sudah siap, niatkan untuk menyampaikan afirmasi atau kalimat positif agar kita mampu membangun regulasi emosi yang baik dalam diri kita. Katakan dalam hatinya, tarik nafas yang panjang dan tenang. Aku hadir utuh pada saat ini. Aku nyaman pada situasi saat ini. Aku siap untuk melakukan meditasi. Aku mulai belajar untuk mengenali diriku, begitu pula dengan segala emosi yang hadir dan aku rasakan saat ini. Coba dengarkan tubuhnya. Emosi apa yang dirasakan saat ini, atau ada hal yang kurang nyaman, misalnya sedang merasa marah, cemas, ataupun takut. Akui dan sadari emosi itu dengan mengatakan, ya, saya mengakui dan saya menyadari saat ini saya memang dalam kondisi tidak nyaman. Saya merasakan marah. Boleh juga dilengkapi perasaan emosi itu disebabkan karena apa, agar lebih detail. Kemudian kembali lagi ajak dirinya berbicara sambil menepuk dada kirinya secara pelan-pelan. Sampaikan apapun yang dirasakan saat ini, emosi apapun yang dirasakan saat ini, aku sudah mulai menyadarinya dan aku merasa tidak nyaman jika terus merasakan emosi negatif ini. Karena aku menyayangi diriku, maka aku meniatkan untuk melepaskan emosi ini. Aku melepaskan emosi ini. Aku melepaskan emosi ini. Aku menghargai energi baik di dalam diriku. Aku menyadari potensi diriku. Dan aku mengetahui apa hal yang baik untukku dan yang tidak baik untukku. Aku adalah pribadi yang bahagia, yang mampu mengenali semua emosi yang datang dan aku rasakan. Dan aku pun memiliki kendali penuh atas diriku dan respon yang akan aku berikan kepada lingkungan sekitar. Aku memilih untuk menjadi pribadi yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Aku mencintai diriku, begitupun dengan sekitarku. Mengusap dirinya. Jika sudah merasa lebih tenang, bisa tarik nafas yang dalam dan panjang lewat hidung dan kita hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, hembuskan sekali lagi lewat mulut. Kemudian berikan
dekapan hangat kepada diri kita atas upaya yang telah kita lakukan. Jika sudah terasa nyaman, bisa dibuka kelopak matanya dan kita kembali beraktivitas seperti biasa. Jika masih ada situasi yang kurang nyaman atau kita belum siap untuk berinteraksi dengan orang lain, lebih baik kita ambil jeda terlebih dahulu atau menjaga jarak dengan sekitar agar kita tidak melampiaskan ketidaknyamanan itu kepada orang lain, sehingga orang lain yang merasakan apa yang kita sampaikan jika kurang mengenakan atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Terima kasih, demikian video yang bisa saya bagikan. Semoga kita semua tumbuh dalam belas asih dan memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik. Terima kasih. Semakin kita bersedia mendengar diri, semakin kita mengenal diri. Emosi perlu disadari dan dikenali agar mampu diregulasi. Bedakan saat kita tidak sadar sedang marah dengan saat sadar bahwa kita sedang marah. Karena setiap emosi adalah alat bantu untuk memahami diri lebih dalam lagi.